Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu. Nah, untuk anak-anak kelas 11 IPA dan IPS, hari ini belajar matematika tentang logika matematika ya. Masih materi logika matematika. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa kalian mengisi absen di Google Classroom ya. Sebelum mengisi absen, saya berharap kalian join terlebih dahulu di Google Classroom. Untuk kodenya sudah saya share ke wali kelas kalian. Jadi nanti kalian join, kemudian kalian absen, perhatikan instruksinya. Di situ batas terakhir absen itu jam berapa ya, jangan sampai ada yang terlambat. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian disjungsi dalam logika matematika. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logika matematika disjungsi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Saya review terlebih dahulu untuk logika matematika. Ada yang masih ingat nggak pengertian logika matematika itu apa? Kalian perhatikan di slide-nya. Nah, di situ pengertian logika matematika yang pertama adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis. Logis itu apa? Logis adalah masuk akal. Pengertian yang kedua, logika matematika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Lanjut ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pernyataan. Tadi sudah saya jelaskan tentang logika matematika. Nah, logika matematika itu kan berkaitan dengan pernyataan. Di sini untuk pengertian pernyataan itu sendiri adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus dua-duanya. Jadi pernyataan itu bisa benar saja dan salah saja ya. Kemudian pernyataan disebut juga kalimat tertutup. Kalimat terbuka itu merupakan bukan pernyataan. Itu yang harus kalian pahami ya. Untuk lebih jelasnya di sini ada sebuah contoh mengenai pernyataan ya. Contohnya adalah tentukan mana yang merupakan pernyataan dan yang bukan pernyataan. Untuk yang pertama, di situ contohnya 5 adalah bilangan prima. Benar ya, kalau 5 itu adalah bilangan prima. Jadi untuk yang pertama itu merupakan pernyataan dan pernyataannya adalah benar. Yang kedua, 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Benar atau enggak? Kalau 14 itu bukan merupakan bilangan kelipatan 5. Jadi di situ merupakan pernyataan tapi pernyataan yang salah. Kemudian yang ketiga, siapakah yang tidak mengerjakan PR? Apakah kalimat tersebut merupakan pernyataan? Bukan ya. Kalimat tersebut merupakan pertanyaan ya, karena di situ bukan pernyataan dan benar tidak, salah juga tidak. Selanjutnya, untuk lambang pernyataan itu sendiri ada P kecil, Q kecil dan R kecil dan seterusnya ya. Kemudian untuk nilai kebenaran pernyataannya itu ada B besar, di mana B besar itu merupakan benar ya. Kemudian S itu salah. Kemudian untuk contohnya P kecilnya, di situ sebuah pernyataannya Bogor adalah kota hujan. Benar atau enggak? Benar ya. Jadi Bogor adalah kota hujan. Untuk lambang pernyataannya yaitu P kecil, kemudian nilai kebenarannya adalah B besar atau benar. Itulah review sekilas mengenai logika matematika dan pernyataan. Sekarang kita ke materi intinya, yaitu materi pernyataan majemuk yang disjungsi. Dimana pernyataan majemuk itu ada berapa? Pernah dijelaskan ya? Di minggu lalu itu sudah dijelaskan bahwa pernyataan majemuk itu ada 4. Yang pertama itu apa? Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang sudah dijelaskan itu materi konjungsi. Dan sekarang saya akan menjelaskan untuk materi disjungsinya. Kalian masih ingat nggak tandanya atau lambangnya? Nah, kalau misalkan untuk disjungsi itu merupakan
kata hubung apa? Atau ya. Kemudian kalau konjungsi itu dan, implikasi itu apa? Jika ya, atau maka ya. Maka kemudian kalau yang diimplikasi itu jika dan hanya jika. Tadi materi disjungsi sudah dijelaskan. Untuk lebih pahamnya kita masuk ke tabel kebenaran disjungsi ya. Disjungsi itu dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. Seperti huruf V, kemudian di sini kata hubungnya yaitu atau ya. Untuk tabelnya di sini kan ada sebuah pernyataan P dan Q. Pernyataan P-nya adalah benar, benar, salah, salah. Untuk yang Q-nya benar, salah, salah. Nah, di sini kan berarti P atau Q. Benar, benar berarti P atau Q-nya benar. Benar, salah, benar, salah, salah. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan pada disjungsi itu hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q-nya itu salah ya. Jadi kalian bisa lihat di tabelnya. Ini ketika benar, di sininya benar ya. Kemudian benar, salah, salah, benar. Tapi kalau untuk yang salah juga salah ya, P atau Q-nya. Itu tabel kebenaran untuk disjungsi. Kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal mengenai disjungsi. Di sini pernyataan yang pertama, P, Dinda mengajak adiknya jalan-jalan. Q-nya, Dinda memberi uang Rp5.000 kepada adiknya. Maka kalimat disjungsi dari dua pernyataan tersebut adalah titik-titik. Nah, tadi kalau disjungsi itu kan tandanya seperti ini ya. Kemudian untuk kata hubungnya yaitu atau. Jadi P atau Q menjadi yang awalnya pernyataan P-nya Dinda mengajak adiknya jalan-jalan dan Q-nya Dinda memberi uang Rp5.000 kepada adiknya, maka P atau Q di sini menjadi Lisa mengajak adiknya jalan-jalan atau memberi uang Rp5.000 kepada adiknya, yang menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan disjungsi itu pada kata atau. Paham ya? Itulah pemaparan materi mengenai disjungsi ya. Nah, untuk tugasnya nanti saya kirim melalui Google Classroom. Tolong kalian kerjakan di buku tugas matematika wajib kalian. Kemudian nanti kalian foto kalau udah selesai, kemudian kalian kirim melalui Google Classroom. Apabila ada yang belum paham, kalian boleh tanyakan melalui WhatsApp atau forum yang ada di Google Classroom. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.